Shalom saudara-saudara terkasih, sesama orang-orang yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sangat senang bisa bersateduh bersama saudara, dan kiranya Tuhan terus memberkati persekutuan kita ini. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, hari yang baru dengan pengharapan yang baru. Sungguh suatu anugerah kami masih bisa menikmati kehidupan ini dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa bagi semua saudara kami di Bijaksana Channel. Engkau tahu apa yang diperlukan oleh setiap orang, dan kami memohon campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Berikanlah kesembuhan bagi yang sedang sakit, berikanlah berkat-berkat bagi yang berkekurangan, penghiburan bagi yang berduka, dan kekuatan bagi yang lemah. Kiranya setiap saudara kami menerima apa yang mereka butuhkan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Berikanlah kami hati yang lembut dan mudah diajar, sehingga kami bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia diciptakan dengan sidik jari yang berbeda. Artinya, tidak ada satu orang manusia pun yang sama persis dengan manusia lainnya. Setiap orang unik dan istimewa. Ada kalanya seseorang begitu istimewa sehingga banyak orang mengidolakannya dan ingin menjadi dirinya. Hal ini tidaklah salah, akan tetapi apabila kita terobsesi untuk menjadi orang lain tanpa menghargai keistimewaan kita sendiri, maka akan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan letakkan di dalam kita pada saat Ia menciptakan kita. Dengan berusaha menjadi orang lain, maka kita akan berjalan di luar kehendak Tuhan bagi diri kita. Dan hal itu tidak akan membuat kita bahagia. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13-16 tertulis demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Pada saat Tuhan menciptakan kita, Dia sudah tahu tujuan hidup kita, sehingga Ia memperlengkapi kita dengan hal-hal yang diperlukan bagi kita untuk mencapai tujuan hidup tersebut, termaksud keunikan bentuk fisik kita, latar belakang keluarga kita, tempat kita dilahirkan, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghargai keunikan diri kita yang telah diberikan oleh Tuhan adalah hal yang pertama, yaitu mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti menerima diri sendiri apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan berarti jatuh cinta kepada diri sendiri dan menganggap hanya dirinya yang penting, sehingga dunia berputar hanya di sekitar dirinya. Hal itu disebut keegoisan, bukan mengasihi diri sendiri. Hal yang kedua yaitu menjadi diri sendiri.
Menghargai keunikan kita berarti kita menjadi diri sendiri dimanapun kita berada, baik sedang diperhatikan orang maupun saat sedang sendirian. Kita juga tidak perlu berpura-pura atau memanipulasi orang lain hanya agar kita diterima atau dihargai mereka. Berpura-pura atau memanipulasi orang lain akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Hanya dengan menjadi diri sendiri, barulah kita bisa merasakan kemerdekaan. Hal yang ketiga adalah mengembangkan potensi diri. Tuhan sudah memberikan kita keunikan yang akan berguna untuk memperlengkapi kita mencapai tujuan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus memakai keunikan kita dengan maksimal serta mengembangkan potensi diri kita agar dapat melakukan hal-hal yang lebih besar lagi bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita mengucap syukur atas keunikan diri kita sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita. Percayalah bahwa kita telah diciptakan sedemikian rupa sehingga semua keunikan kita akan membantu kita mencapai tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan bijaksana, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Berikanlah kami pemahaman yang mendalam dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk menghargai keunikan kami sebagaimana Engkau telah menciptakan kami. Terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa yang setia, terima kasih atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami berserah sepenuhnya kepadamu, memohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami hari ini, dan bimbinglah kami dalam segala hal yang kami lakukan, sehingga kami dapat hidup sebagai saksi bagi kemuliaan-Mu. Jadikanlah hari ini sebagai kesempatan bagi kami untuk melayani orang lain dengan kasih-Mu. Kami juga datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur untuk negeri Indonesia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami memohon agar Engkau melindungi dan memberkati Indonesia, serta memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin dan penegak hukum di negeri ini. Kiranya Engkau menjamah hati setiap warga negara Indonesia, berikanlah persatuan, saling menghormati dan semangat untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.